Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitria Ulpa, NIM 2018 143440, kelas 6L. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang media pembelajaran. Di sini ada 5 materi media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, fungsi-fungsi media pembelajaran. Yang ketiga, macam-macam media pembelajaran beserta contohnya. Dan yang keempat, ada manfaat media pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat media pembelajaran bagi guru dan bagi siswa. Yang kelima, karakteristik media pembelajaran. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara sederhana, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai perangkat elektronik di dalam kelas. Masuk ke materi yang kedua, fungsi media pembelajaran secara umum. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu belajar dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, terus ada gambar ataupun kerangka untuk pembelajaran IPA, itu lebih menarik. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan karnivora, terus tidak mungkin kita harus membawa hewannya ke dalam kelas. Jadi kita dapat mengaplikasikan media pembelajaran itu dengan berupa gambar ditempel ke depan kelas, jadi siswa-siswa dapat melihat gambar apa itu. Terus yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Ada yang ketiga, materi macam-macam jenis media pembelajaran beserta contohnya. Yang pertama, media cetak. Media cetak itu contohnya buku, modul, majalah, gambar, poster, itu termasuk media cetak. Yang kedua, media audio. Contohnya siaran radio, terus CD, podcast, itu termasuk media audio. Media audio visual, contohnya film, televisi, video. Yang keempat, multimedia interaktif, yaitu seperti contohnya game, terus aplikasi-aplikasi berbasis Android yang di dalam handphone, itu termasuk media interaktif. Yang kelima, ada e-learning, contohnya Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, yang biasa kita gunakan di saat jam perkuliahan. Yang terakhir ada media realita, contohnya tumbuhan, bebatuan, pepohonan, itu media realita. Masuk ke manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran itu terbagi menjadi 2, yaitu manfaat media pembelajaran bagi guru dan bagi siswa. Bagi guru, itu manfaatnya yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang diajar. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif antara guru dan siswa. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas. Yang terakhir adalah tercapainya tujuan kegiatan pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran bagi siswa, yang pertama bisa lebih memahami materi
yang disampaikan oleh si guru. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga, kualitas belajar lebih meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Yang terakhir ada membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar siswa. Yang terakhir ini ada materi karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan yang lain. Yang pertama, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa bentuk, garis, dan tekstur. Dan yang kedua, media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Isi pesan media ini diterima melalui indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, media audiovisual adalah media kombinasi audio dan visual. Ia dapat menampilkan unsur verbal dan juga suara. Artinya ini seperti video, film, itu termasuk media audiovisual. Yang terakhir ini multimedia adalah media yang merangsang semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran, yaitu indera pendengaran, penglihatan, seperti itu. Jadi merangsangnya media ini merangsang semua indera yang ada di siswa. Nah, di sini ada pun contoh media untuk anak-anak SD. Misalnya kita sebagai guru membawa media ke dalam kelas. Ini media karena siswa pasti harus melihat langsung apa itu, misalnya ini mobil, apa itu mobil ada berapa bannya gitu. Jadi siswa dapat melihat secara langsung kalau memang itu bisa dapat dibawa ke dalam kelas. Tapi jika itu seperti materi hewan, kita tidak mungkin membawa hewan langsung ke dalam kelas. Jadi kita sebagai guru harus lebih kreatif membuat hewan dari kertas atau mungkin dari apapun itu untuk dibawa menjadi media. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.